Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih sekali yang udah tonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, karena di video-video sebelumnya aku telah sharing berkaitan dengan apa itu LPDP, jalur masuk LPDP. Nah kali ini aku akan sharing berkaitan dengan perjalanan aku, mulai dari aku tahu apa itu LPDP sampai lulus dinyatakan sebagai Audi LPDP. Jadi terus tonton sampai habis ya. Oke sobat, kita akan bernostalgia ke tahun 2019, dimana itu pertama kali aku daftar LPDP. Tapi sebelum itu kita lebih bernostalgia lagi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dimulainya itu perjalanan awal tuh sebenarnya nggak dimulai dari 2019. Nah, kalau kebanyakan orang itu memulai di tahun 2019, justru aku memulai dari waktu aku masih kuliah di semester 4. Nah, waktu semester 4 itu aku mulai mengenal LPDP dari beberapa rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang kuliahnya tuh di kota-kota besar. Terus selain itu aku lebih yakin lagi tuh mengenal LPDP dari dosen-dosen aku. Kebetulan dosen-dosen aku tuh waktu itu sedang berkuliah juga di S3. Nah mereka pun bercerita kalau misalkan di kelas tuh bahwa mereka tuh menggunakan beasiswa LPDP. Ada yang mulai dari S2-nya, ada yang hanya S3-nya saja. Nah mereka tuh menceritakan bahwa beasiswa LPDP itu adalah sebuah beasiswa yang mendanai secara full scholarship. Artinya kita sudah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Nah itu sungguh sangat menarik kan, selintas di awal diceritakan tuh begitu menarik banget. Nah makanya aku tuh cari tahu apa sih LPDP itu, tapi nggak secara langsung semester 4 itu. Nah aku cuman baru tertarik dulu dengar-dengar orang tentang LPDP, dosen aku sering bercerita tentang LPDP. Oh ya udah, ada yang namanya LPDP, ngerti aja, udah tahu aja. Nah puncaknya itu waktu di semester 5. Nah, waktu semester 5 itu udah mulai galau. Bagi kalian yang mungkin merasakan waktu kuliah S1 atau sekarang yang lagi kuliah di semester 5, itu udah mulai kebentuk pikiran-pikiran setelah kuliah tuh kita mau kemana dan kita mau ngapain. Nah, di semester 5 itu barulah muncul keinginan-keinginan bahwa tidak hanya ingin jadi guru, dalam artian mau melanjutkan kuliah dan bercita-cita ingin menjadi dosen. Nah, kalau kita mau jadi dosen, otomatis kualifikasi pendidikan kita harus minimal S2. Berarti kita harus melanjutkan kuliah. Nah, dari sana aku langsung inget, oh ya, aku gak punya biaya untuk melanjutkan, tetapi aku pernah dapat pengarahan-pengarahan atau aku dengar cerita dari temen atau dosen bahkan tentang beasiswa, salah satu beasiswa yang bisa mendanai full kita kuliah dari awal sampai kita lulus. Nah, aku ingat-ingat apa ya namanya. Terus aku coba tanya-tanya lagi, oh iya namanya tuh LPDP. Nah, dari semester 5 itu aku mulai aktif nyari-nyari di Google, terus nyari-nyari di semua media sosial. Mulai dari awalnya tuh aku nyari tuh di media sosial tuh di Google Search. Nah, aku cari tahu dulu apa tuh LPDP itu. Nah, aku cari tahu. Nah, setelah itu nggak cukup dari aku tahu, aku paham apa itu LPDP dan seperti apa sih beasiswa itu. Aku semakin penasaran, terus aku juga cari-cari di media sosial yang lainnya. Nah, aku pun karena aku nggak terlalu sering tapi punya akun Facebook. Nah, aku gunakan akun Facebook itu untuk mencari grup-grup di Facebook. Barangkali ada para penerima beasiswa yang pernah merasakan itu. Beasiswa LPDP itu seperti apa. Aku pun cari-cari, dapatlah grup LPDP. Waktu itu grup para Audinya. Nah, aku pun tanya-tanya. Teruslah ada di chatan di grupnya itu mereka tuh saling share alamat Instagram dan lain sebagainya. Nah, setelah beres Facebook, aku pun cari di Instagram. Nah, di Instagram itu alhamdulillah tidak hanya dapet kontak-kontak para
pribadinya, tapi langsung dapet alamat resminya LPDP di Instagram itu. LPDP RI. Nah, aku tuh masuk atau aku follow LPDP RI itu, jadi benar-benar langsung up to date. Ketika LPDP punya informasi langsung sampai gitu ke pemberitahuan IG aku. Nah, di sana semakin benar-benar semangat banget karena udah mulai paham apa itu LPDP, terus udah ngerasa klik banget nih. Nah, tinggal di sana setelah semester 5 barulah aku cari-cari apa ya, kayak misalkan cari-cari waktu selain kuliah tuh sambil sesekali bener-bener menyusun strategi-strategi buat nanti aku gimana caranya bisa mencapai di LPDP. Nah, terus waktu itu kan aku udah cari-cari kan tentang LPDP itu. Nah, aku tarik kesimpulan secara garis besar setelah aku baca-baca LPDP itu, ternyata secara umumnya mengapa banyak yang tidak katakanlah bukan berminat tapi takut untuk apply beasiswa LPDP, itu ada di poin harus adanya persyaratan berupa sertifikat TOEFL. Nah, itu sama kan, apalagi aku dari orang eksak. Nah, pasti kan itu adalah sebuah tantangan besar. Nah, kebanyakan orang lain pun sama. Gerbang utama yang jadi kendala itu pasti di TOEFL-nya. Nah, makanya dari semester 5 itu aku langsung memutuskan untuk gimana caranya belajar yang namanya TOEFL. Nah, dan TOEFL sendiri itu untuk ngomongnya banget juga susah gitu. Apalagi untuk belajarnya, karena memang hari itu pas baca ada persyaratan yang namanya TOEFL, itu baru kali itu aku baca ada yang namanya TOEFL. Jadi semester 5 itu benar-benar aku dari nol start belajar apa itu yang namanya TOEFL. Nah, jadi sobat sekalian, untuk yang tanya-tanya nih, Kak gimana sih? Aku bener-bener nol, aku bener-bener blur, aku bener-bener gak tahu itu LPDP. Nah, karena sekarang kan media itu sudah semuanya itu kan udah canggih, itu bisa kita searching dimanapun kita mau informasi yang kita butuhkan. Nah, apalagi saya pun sama, jadi jangan takut untuk yang kan saya baru mulai dari awal. Ingat, kita jangan takut untuk memulai, justru kita takut kalau kita berhenti dan tidak melanjutkannya. Oke sobat sekalian, setelah itu aku coba-coba nih waktu semester 5. Waktu semester 5 itu karena mungkin sambil kuliah juga, jadi baru belajar otodidak dan nyoba-nyoba kayak nabung dulu, terus nyari-nyari tempat kursus bimbingan belajar TOEFL. Karena memang aku pikir harus ada yang ngejelasin dulu apa itu sih TOEFL. Karena aku sifatnya belajarnya itu visual, jadi nggak bisa cuman hanya baca aja. Nah, makanya dari itu aku coba cari-cari dan ketemulah waktu itu dosenku di universitas itu, dia buka bimbingan belajar, tapi itu dosen bahasa Inggris. Nah, aku coba ikuti, aku ambil yang pool di sini. Jadi aku tuh daftar yang bener-bener aku les itu, bimbel itu sampai aku bener-bener bisa. Jadi kapanpun aku datang tidak perlu bayar lagi. Nah, itu kan lumayan kan harganya. Nabung, bayar 2 kali. Nah, sayangnya karena waktu itu kan semester 5 tuh hampir akhir. Nah, nginjak ke semester 6, semester 5 ke semester 6 itu aku cuman punya durasi belajar untuk datang ke bimbel itu kurang lebih hanya 6 kali pertemuan. Bayangin, hanya 6 kali pertemuan. Karena di semester 6 itu aku harus KKN, kuliah kerja. Nah, kayak gimana ya? Nah, cuman udah di tahap dimana bukan lagi mencari apa itu LPDP kan, karena sambil belajar bahasa Inggris pun sambil terus mantau di grup-grup kayak gitu. Nah, terus aku pun dengar juga waktu semester 6 itu ada kakak tingkat aku yang daftar LPDP juga. Nah, walaupun mungkin belum rezekinya beliau belum lulus di tahun tersebut. Nah, sontak kan langsung tuh aku dengar, oh ada mahasiswa di universitas aku yang daftar LPDP juga. Nah, aku buru tuh, orang kayak
ngapain sih tanya-tanya gitu, kan dia nggak lulus. Justru salah. Kalau prinsip aku mungkin beda ya, setiap orang tuh beda-beda. Cuman yang aku pikirkan, kita gimana caranya hari ini, besok, dan seterusnya itu belajar, belajar, dan belajar. Entah itu belajar dari kesalahan ataupun kesuksesan. Nah, dan itu adalah yang mengantarkan aku, salah satu mengantarkan aku untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi nggak cuman aku nanya-nanya ke orang yang memang katakan sukses, katakan orang itu berhasil, mencapai, lulus, dan lain sebagainya. Justru kadang lebih perbandingannya, lebih banyak aku belajar dari kesalahan orang lain. Karena kita udah tahu kan itu adalah hal yang salah, maka kita tidak boleh mengikuti atau tidak boleh mengulangi hal yang sama yang orang lain itu lakukan dan salah, kayak gitu. Nah, terus aku buru kakak tingkat aku itu sampai aku terus lewat media sosial atau langsung ketemu, cari-cari dimanapun gitu kan. Dan akhirnya dia pun ngasih buklet panduan waktu dia itu daftar beasiswa LPDB di tahun 2018. Nah, setelah itu aku dapat, lalu aku pelajari. Nah, aku pelajari semuanya, persyaratan apa aja yang harus aku penuhi. Nah, di LPDP itu kan ada yang namanya kualifikasi, ada kualifikasi umum dan persyaratan khususnya. Nah, di kualifikasi umum yang pertama, setelah aku baca-baca, nah ternyata aku mau masuk ke jalur masuk afirmasi alumni bidik misi, karena kebetulan di S1 aku alumni bidik misi. Nah, itu adalah sebuah kesempatan. Nah, kenapa sih ngambilnya itu banyak? Ini mungkin banyak juga pertanyaan, Kak, kenapa banyak yang mencari beasiswa LPDP itu ambil jalurnya itu afirmasi. Nah, nanti di next video selanjutnya aku akan jawab ya. Oke, kita kembali lagi tadi di bukletnya tadi. Nah, kualifikasi untuk alumni bidik misi itu ada pertama itu di IPK-nya. IPK itu harus cum laude, jadi minimal 3,50. Nah, itu kan harus diperhitungkan juga kan. Kita mau menginjak ke persyaratan itu, kita harus masuk dulu kualifikasinya. Nah, makanya setelah semester 6 itu mau ke semester 7, itu langsung aku pikir, oh bener-bener harus bisa memanage waktu antara aku belajar bahasa Inggris dan aku gimana caranya di akhir itu aku harus dapat IPK sesuai dengan kualifikasi. Makanya dari itu pas ninjak di semester 7 itu kan ada PPL. Bener-bener aku stop belajar bahasa Inggris. Bukan berarti karena aku udah mahir ya. Waktu itu karena aku berpikir aku belajar mati-matian bahasa Inggris tapi aku tidak mempertahankan IPK. Tapi tetap kan kembali lagi kualifikasi pertama IPK harus dipenuhi. Nah, waktu semester 7 itu ceritanya PPL, dan PPL itu di salah satu sekolah negeri di tempat atau di kota aku tempat tinggal, dan itu termasuk mungkin orang-orang beranggapannya bahwa itu adalah sekolah favorit. Jadi bukan favorit masalah apanya, karena memang waktunya, manage waktunya. Kita PPL itu dari mulai jam setengah 6, kalau saya sendiri dari rumah itu dari jam setengah 6 pagi itu nyampe ke rumah lagi jam setengah 6 sore. Dan udah pulangnya itu kan, udah pulang kita bikin lagi bahan ajar. Terus setelah pulang juga bukan hanya bikin bahan ajar, waktu itu juga memang mempersiapkan untuk seminar proposal. Nah, ini salah satu strategi juga. Nah, di semester 5 itu kan udah buat strategi nih. Nah, karena udah tahu persyaratan secara umum, aku rubah lagi nih beberapa strategi-strateginya. Salah satunya gimana caranya di akhir itu aku harus dapat IPK lebih dari 3,50 atau minimal 3,50. Nah, kayak gitu. Nah, dengan catatan aku ambil yang lulus secara cepat atau akselerasi. Kenapa? Karena nanti setelah aku ambil akselerasi kan ada beberapa bulan kan, beberapa bulan lebih awal kita lebih cepat beres. Nah, di bulan-bulan itu aku bisa melakukan persiapan lagi, kayak gitu. Nah, singkat cerita, itu waktu semester 7. Nah, karena aku berpikir waktu semester 5 aku pernah belajar, semester 6 itu terdidak belajar bahasa Inggris. Nah, di semester 7 pun aku aktif ikut kayak seminar-seminar gimana caranya kita dapatin skor TOEFL tinggi. Terus aku juga waktu itu dapat arahan waktu ada seminar itu
kakak-kakak awardee yang mereka punya channel YouTube dan mereka datang ke kampus ngasih pengarahan LPDP itu kayak gimana, persiapan kita harus sampai sejauh mana, walaupun waktu tesnya itu, praktis tesnya itu nilainya masih rendah banget gitu kan. Nah di sana justru nggak menciut gitu, karena justru kita tahu kita tuh masih jauh perjalanannya, berarti harus benar-benar dipersiapkan. Nah sambil aku latihan, tetap latihan, tapi tetap yang pertama diprioritaskan gimana caranya skripsi harus beres. Jadi percuma kan kita bener-bener mati-matian memperjuangkan yang lain, tapi hal pokok kita tinggalkan, kayak gitu. Nah terus, singkat cerita, waktu itu di semester 7 itu aku garap skripsi sambil belajar TOEFL, masih belajar TOEFL, sidang komprehensif yang kayak gitu. Terus di tanggal 30 April 2019 aku itu sidang skripsi. Dan bener-bener waktu itu waktu udah dipanggil ke depan podium sambil diumumin nilai IPK, wah lega banget. IPK aku masuk ke kualifikasi. Nah setelah itu udah beres kegiatan sidang seremonial yang kayak gitu. Pas aku mau pulang langsung bilang gini, aku udah beres, mau ngapain? Berarti gimana caranya harus bisa lanjutin kuliah. Nah dari sana setelah beres aku di podium itu pulang, dari sana mulai start lagi. Nah terus kalau misalkan waktu itu memang sempat bingung kan mau garap apa, kembali lagi salah satu kunci kesuksesan adalah fokus. Nah, aku bereskan satu persatu. Oh, berarti tetap kan aku harus butuh yang namanya ijazah. Maka dari itu, aku beresin semua administrasi untuk dapat ijazah. Dan waktu itu tuh ijazah aku terima di bulan Mei. Waktu itu bulan Mei aku udah dapet ijazahnya. Kalau nggak salah bulan Mei. Karena itu berselang 1 bulan, Mei atau Juni lah. Nah, waktu itu padahal LPDP di tahun 2019, LPDP itu membuka 2 batch. Nah, ada batch pertama dan batch kedua, dan aku masuk di batch kedua. Padahal di batch pertama itu waktu itu tanggal 10 Mei sampai 31 Mei. Padahal posisinya aku bisa ikut. Namun waktu itu kan persiapannya masih berantakan. Aku merasa memang karena udah terjadwal juga kan bahwa ada batch 2. Oke, aku ikut di batch 2. Nah, waktu itu ada kan persiapan bulan Juli itu masih belajar, dan bener-bener posisinya kalau kita mau daftar ini beasiswa LPDP, terutama untuk teman-teman yang nanti mau masuk afirmasi, bener-bener dari sekarang kalau misalkan belum lulus masih kuliah itu masih ada waktu sambil nabung, karena dalam tanda kutip orang banyak yang bilang kayak gini, kok gratis katanya tapi harus bayar dan lain sebagainya. Halo gitu kan, maksudnya ini untuk persyaratan dulu kan, walaupun ya kita misalkan berusaha dulu kan, kayak persyaratan yang kayak gitu kan nggak gratis tetap gitu. Orang yang kadang ada yang ngejas gini, apa ya, katanya gratis gitu, tapi ujung-ujungnya tetap ada bayar ya, segala macem suatu ada kan. Cuman maksudnya dibandingkan dengan kita bayar ke kampusnya itu kan berapa gitu, minimal untuk kita tes TOEFL. Nah untuk tes TOEFL itu kan lumayan. Waktu aku tes TOEFL di Bandung di Balai Bahasa UPI, dan bayar sekitar 500.000. Nah 500.000 kan lumayan kan, belum ongkos 3 kali ke tempatnya. 3 kali itu pertama aku daftar, yang kedua aku tes, dan yang ketiga aku ambil sertifikat. Nah terus dari mana? Bener-bener waktu itu ada ujiannya juga, diambang galau antara lanjut atau enggak gitu kan. Kadang mau berangkat masih harus pinjam sana sini untuk ongkos dan lain sebagainya. Nah inisiatifnya itu karena aku udah punya ijazah kan, kelah pede gitu, sampai gimana caranya dapat uang untuk ongkos dan lain sebagainya. Nah aku pun di bulan Juni sampai Juli, bahkan masih Agustus tuh masih itu masuk ke lembaga-lembaga les privat. Jadi aku ngajar les privat. Terus gak cuman itu, aku tambah lagi jam ngajar di luar jam les aku ngeles privat. Jadi sampai dari Senin sampai Minggu tuh full jadwalnya tuh, sampai ada yang berangkat pagi pulang malam kayak gitu.
itu bener-bener perjuangannya. Jadi kalau ada orang yang bilang enak ya, dia mah dapat padahal dia gini gini gini, tolong cross check dulu ya, karena ya perjuangannya tuh sesuai lah gitu. Katakan walaupun belum dikatakan sesuai, tapi perjuangan itu kan ada perjuangannya kayak gitu. Nah terus di bulan Agustus itu dengan benar-benar walaupun di hati tuh gak siap gitu ya, tapi mau gimana lagi, September itu kan mau penutupan, berarti harus benar-benar udah punya sertifikat TOEFL. Nah aku memberanikan diri waktu itu daftar ke Balai Bahasa UPI dan tes di tanggal 22 Agustus 2019. Nah di 22 Agustus 2019 itu aku tes ke UPI ceritanya, dan aku kira, karena aku nggak tahu kan, aku kira waktu tes terus hari itu atau beberapa hari langsung muncul sertifikatnya. Ternyata enggak, kita harus nunggu 2 minggu atau 14 hari kerja. Wow, sampai 22 Agustus itu kita tes, kita baru dapat sertifikat itu tanggal 2 September. Nah aku tuh orangnya kan fokus gitu satu persatu. Nah aku belum melengkapi persyaratan yang lain karena nunggu, takutnya udah semua siap, sertifikat TOEFL-nya nilainya nggak memenuhi. Nah aku tunggu, dan alhamdulillah banget di 2 September itu aku ambil sertifikatnya dan nilainya memenuhi kayak gitu. Nah alhamdulillah, dan setelah itu aku cuman punya waktu 7 hari. Dari tanggal 2 September aku punya target paling lambat upload berkas itu tanggal 9 September. Kenapa? Ini sebagai tips juga, kebanyakan orang-orang itu uploadnya itu hari H terakhir, karena mungkin ngumpul-ngumpul berkas dan lain sebagainya. Nah waktu tes TOEFL itu suatu rezeki juga, ketemu orang-orang, terus ada yang bercerita, tahu nggak sih, ada yang temennya, ada yang dia sendiri yang ngalamin bahwa waktu tes LPDP pernah sampai berkas udah siap tapi nggak lolos. Bukan nggak lolos lagi, maksudnya berkasnya nggak bisa kekirim. Loh kenapa? Maksudnya ada gangguan apa? Ternyata dia bener-bener di hari H itu penutupan baru upload berkas. Banyak orang dari seluruh Indonesia upload berkas mungkin dari hari itu, dan macet akhirnya nggak kekirim dan lebih dari deadline kayak gitu. Nah itu jadi bener-bener patokan pulang dari tes TOEFL itu. Oh ya berarti paling akhir deadline aku kirim berkas itu tanggal 9 September kayak gitu. Dan itu di 9 September juga ada kendala, maksudnya ada kendala tuh kita bisa ngirim lancar itu di jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Ini untuk kalian yang nanti mau daftar LPDP ya. Jadi kalau ngupload berkas itu lebih enak tuh malam, tengah malam gitu. Oke, kembali lagi tadi di tanggal 2 September kan. Nah tanggal 3-nya aku udah mulai start lagi karena tanggal 2 udah dapet sertifikat TOEFL. Nah tanggal 3 aku mulai start menuhin semua persyaratan. Nah mulai dari bikin surat sehat, dan terus aku buat lagi surat itu tanggal 3 September. Tanggal 4 aku buat surat bebas narkoba di puskesmas, tapi mungkin tidak di puskesmas yang sama, makanya harinya tuh beda. Karena ada puskesmas yang bisa di kecamatan dibikinnya, dan ada persyaratan kayak bebas narkoba itu harus ke kota kayak gitu. Nah terus untuk tanggal 5 Septembernya aku coba-coba nih, karena tinggal proposal study sama rencana study. Waktu itu aku coba-coba bikin, ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa, maksudnya sih nggak selesai, nggak nemu mana awal sama akhirnya, isinya apa dan lain sebagainya. Di sana bener-bener wah ini gitu. Ternyata aku searching itu salah satu tantangan juga. Banyak yang udah TOEFL-nya memenuhi, persyaratan semuanya memenuhi, tinggal bikin proposal dan rencana studi sampai orang tuh berbikin ada yang 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Karena itu butuh pemikiran yang nggak bisa dadakan, apalagi ini udah di mentok banget gitu, harus dikirim. Nah tanggal 5 itu seharian hanya searching pengalaman orang, baik YouTube, baik di Facebook, Instagram, pengalaman orang gimana waktu nulis rencana studi dan proposal studi. Ketemulah ceritanya, alurnya, kerangkanya, cara mereka buat dan lain sebagainya. Nah
di tanggal 6 di tanggal 6 September aku melakukan riset atau kayak wawancara-wawancara. Itu dadakan banget, satu hari itu harus beres gitu, berkaitan dengan masalah apa saja yang terjadi di lingkungan aku. Aku datang ke instansi-instansi pemerintah, terus aku datang ke tempat-tempat yang memang itu berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan di sosial gitu. Nah, udahlah ceritanya semua dikumpulkan, informasi, bukti-bukti dan lain sebagainya untuk nanti aku bahan nulis. Start di tanggal 7 September aku mulai dengan pembuatan proposal study. Dan alhamdulillah berkat informasi-informasi itu nggak terlalu susah lah, walaupun memang tetap memakan waktu sampai harus revisi ulang dan lain sebagainya. Itu aku start dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Wow, belum selesai. Besoknya tanggal 8 aku mulai lagi dari lebih pagi, berharap karena kemarin jam 9 pagi beres jam 9 malam, kalau aku dari lebih pagi berarti selesainya pun lebih ini awal juga kan. Nah ternyata di tanggal 8 itu aku bikin mulai dari pagi jam 3 subuh. Ternyata rencana studi itu beres-beresnya jam 10 malam. Karena rencana studi itu nggak cuman kita bikin rencana, tapi bener-bener udah ada kayak kita harus nyari silabusnya perkuliahan kita nanti kayak gimana. Terus kita nyari seluk-beluk tentang kampus yang kita akan tuju dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu jam 10 beres. Nah, terus September itu enggak, aku 8 September di malam itu enggak langsung upload karena kan paling mentoknya tuh aku tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu kan mau dikirim. Nah, tanggal 8 September masih ada waktu kan, beberapa jam sebelum tanggal 9 September. Nah, di sana aku buat nih strategi juga, karena aku pernah dengar ada salah satu temen aku yang daftar LPDP, persyaratan udah oke tapi tetap gak lulus karena dengan kecerobohan yang menurut kita padahal itu kecil, salah upload karena mungkin panik dan lain sebagainya, mau deadline dia upload tanpa dia lihat dulu ketukar antara folder apa, antara file apa sama file apa, dan itu jadi fatal, tetap fatal. Bahkan ngisi nick aja itu kalau salah ya fatal kayak gitu. Nah makanya waktu di tanggal 8 September itu masih aku buat strategi untuk benar-benar yakin yang diupload itu benar. Nah aku buat nih satu folder yang semua isinya itu untuk yang aku upload, plus keterangan nama foldernya itu jelas, kayak nomor satunya itu ada foto, pas foto, terus yang keduanya lagi KTP dan lain sebagainya, terus sampai semua udah di scan dan lain sebagainya. Untuk persyaratan semua dicek lagi satu-satu, takut ada yang salah. Udah tidur, besoknya pagi-pagi banget bangun 9 September aku upload berkas. Nah, walaupun masih ada kendala-kendala, kayak udah bisa masuk, udah beberapa yang bisa diupload, ternyata ada yang masih belum bisa, beberapa. Dan itu takutnya menjadi hambatan juga ke yang lain. Nah, aku simpen dulu, tenangin dulu, sambil baca-baca juga lagi gitu, kayak orang tuh ngupload kayak gimana, berkas yang sesuai tuh kayak gimana. Tenangin, malam jam 10-an, sekitar jam 10-an masih di tanggal 9 September baru aku upload dan alhamdulillah lancar kayak gitu. Dan itu proses administrasi, dan aku harus nunggu 1 bulan, kurang lebih ya 1 bulan untuk nanti ke pengumuman apakah lulus atau enggaknya. Nah waktu itu di tanggal untuk penutupan sendiri kan di tanggal 10 September 2019. Nah, untuk pengumumannya sendiri itu di tanggal 24 September. Dan pengumumannya aku kira mau pagi-pagi. Nah, ternyata pengumumannya itu adanya itu waktu itu malam. Jadi kalau misalkan sobat nanti yang mau apply beasiswa LPDP jangan was-was kayak, wah pagi-pagi kok nggak ada ya, udah tanggal segini kok nggak diumumin gitu. Nah ternyata itu kebiasaannya yang kalau mau ngumumin itu LPDP itu antara dari jam 5 sore sampai malam, atau kadang ada yang jam 8 kayak gitu. Nah waktu itu
jam 9 diumumkan. Terus aku dapat telepon dari temen aku, dia tanya udah buka belum akunnya, katanya udah ada pengumumannya. Terus aku tanya dia gimana, lulus enggak? Nah dia bilang enggak. Wah bener-bener udah apa ya, sedikit harapan, banyak harapan dan tinggal sedikit harapan bahwa aku lulus gitu, gimana ya. Tapi dia terus nyupport, katanya udah buka aja, penasaran. Nah aku buka itu jam 10, udah sholat dulu lain sebagainya, udah nenangin diri dan lain sebagainya, udah pasrah apapun hasilnya aku harus terima gitu. Pas aku buka, alhamdulillah aku lulus waktu itu. Dan aku harus nunggu lagi untuk dapat jadwal giliran tes selanjutnya, yaitu SBK atau seleksi berbasis komputer. Nah waktu itu aku dapat jadwal SBK, dan ke SBK pun agak lumayan kita nunggu lama, sekitar 2 mingguan lah. Terus waktu pelaksanaan SBK itu aku dapat undangan H-3. Jadi berbeda-beda ya, tiap wilayah, tiap orang itu beda-beda dapat undangannya. Nah H-3 aku dapat undangan, dan aku dapat di jadwal sesi ketiga dari jam 2 sore sampai jam setengah 5 sore. Itu tanggal 15 Oktober 2019. Jadi diumumkan 24 September, tapi waktu pas tes SBK-nya itu aku dapat 15 Oktober 2019 kayak gitu. Dan nanti juga aku akan bahas juga tentang seputar SBK, pengalaman aku SBK, terus gimana persiapan untuk SBK di video selanjutnya. Oke guys, di tanggal Oktober udah beres. Waktu itu aku harus nunggu sampai tanggal 25 Oktober. Ada 10 hari nunggu kita dinyatakan lulus atau enggak. Dan itu kita nggak tahu passing grade-nya berapa, jadi hanya pihak LPDP yang tahu. Nah terus waktu itu 25 Oktober diumumkanlah alhamdulillah lulus, dan harus ikut tes terakhir atau yang namanya tes substansi kayak gitu. Nah tes substansi itu juga sama, aku nunggu banget giliran gitu kan, harap-harap cemas. Dan itu aku dapet H-3 juga, H-3, dan aku dapet wawancaranya itu di tempatnya Gedung Keuangan Negara Bandung. Nah waktu itu dapet di tanggal 26 November 2019 kayak gitu. Terus aku seleksi wawancara, aku waktu itu kebagian jam 10 sampai jam 12.30. Nah setelah itu kita nunggu pengumuman dari bulan November itu, 1 bulan lagi kita nunggu sama. Dan di tanggal 20 Desember 2019, hari yang bener-bener ditunggu-tunggu, karena sempat sebelumnya itu di jadwal tuh kita diumumkan tanggal 18 Desember. Berhubung gak tahu ada apa, terus diundur. Wah bener-bener deg-degannya nambah gitu kan. Nah waktu itu tanggal 20 Desember diumumkan, sempat gimana ya gitu, udahlah malam gitu. Tapi penasaran waktu itu jam 5 sore itu aku buka, karena ada beberapa yang udah ribut gitu di grup diskusi itu. Aku buka dan alhamdulillahirobbilalamin, rezeki bagi aku. Dengan segala kekuranganku, Allah berikan titipan berupa rezeki lulus sebagai penerima beasiswa LPDP 2019-2020. Dan setelah itu aku kira udah beres. Ternyata kita masih punya tantangan di depan guys, yang namanya PK sama PB. Kalau PB itu adalah sebuah pilihan, kita mau ikut atau enggak. Kalau PK itu wajib. Kita gak ikut PK, tadi rangkaian dari awal sampai akhir kita ikut, kita bereskan, kita selesaikan. Tapi gak ikut PK, jangankan gak ikut, kita telat aja ke tempat pembukaan, telat aja waktu kegiatan, udah end. Jadi apa itu PK, apa itu PB? Next video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau ada yang mau di-share dan bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya, boleh di list di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.